Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini, tadi sekitar pukul 11.30 waktu Singapura, Wakil Presiden melakukan kunjungan ke Presiden Singapura yang baru terpilih, dan ini adalah sebagai tanda persahabatan kedua negara, tanda persahabatan kedua pimpinan. Wakil Presiden ini adalah yang kedua kali bertemu dengan Presiden Singapura. Pertemuan pertama dulu dilakukan pada saat bertemu dengan Presiden Singapura yang dahulu, yang kemudian sudah digantikan oleh Presiden yang sekarang. Yang menarik bahwa dari pertemuan persahabatan itu semuanya berlangsung hangat karena ketepatan bahwa Presiden Singapura yang baru ini suka berkunjung ke Indonesia, ya. Suka dia ke Jogja, suka keliling-keliling ke berbagai daerah, ke Makassar dan beberapa daerah wisata di Indonesia Timur, apalagi ke Bali. Dia sudah sering dan sangat akrab dengan daerah itu. Yang juga tidak kalah menariknya bahwa beliau adalah penyuka batik, ya. Dia kenal batik-batik di Indonesia dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, ada 3 agenda yang dibicarakan antara Wakil Presiden dengan Presiden Singapura itu. Yang pertama, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengundang dan menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada Presiden yang baru di Singapura, mengundang untuk datang ke Jakarta. Kapan itu akan ditentukan dan disanggupi untuk segera mungkin akan melakukan kunjungan. Yang kedua adalah kerjasama dalam bidang investasi yang selama ini berlangsung dengan baik, karena Singapura itu salah satu investor terbesar, ya, di Indonesia. Maka Indonesia menawarkan untuk bagaimana agar Singapura bisa berinvestasi di bidang kesehatan yang rencananya Indonesia sudah berjalan saat ini. Lahannya ada di Sanur, Bali. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa Singapura bisa berinvestasi di sana dan disanggupi. Itu adalah sebuah ide yang menarik katanya, dan akan kita kaji untuk kemungkinan bagaimana Singapura bisa berinvestasi di Indonesia dalam bidang kesehatan. Lalu yang tidak kalah penting adalah Wapres banyak berbicara mengenai industri halal. Industri halal ini sebagai sebuah kawasan ASEAN, Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar sangat peduli dengan industri halal, dan berharap juga kepada pemerintah Singapura untuk bisa melakukan investasi di bidang ini. Di samping juga bagaimana supaya ada kerjasama antara pemerintah Singapura dan pemerintah Indonesia dalam hal ini. Untuk bidang sertifikasi ada MUI di Indonesia dan ada Majelis Ugama di Singapura, supaya bagaimana standarisasi kedua negara ini bisa saling menyesuaikan dan saling bisa bekerja sama untuk agar masing-masing produk tidak terhambat untuk masing-masing dua negara. Dan itu juga akan direalisasikan oleh pemerintah Singapura dan pemerintah Indonesia tentunya. Nah, yang juga tidak kalah menarik, di akhir pembicaraan Bapak Presiden Singapura menanyakan kondisi politik di Indonesia yang sekarang menjelang pemilu. Beliau juga tahu siapa saja kandidat
yang akan masuk dalam kancah pemilu presiden di Indonesia. Dia tahu kandidat Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, dia juga tahu Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, disebut juga Bapak Anies dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tiga-tiganya ini seperti apa dan bagaimana ke depannya menurut Bapak Wakil Presiden. Ditanya seperti itu dan Wakil Presiden menjawab bahwa semuanya ini akan bertarung dengan baik bagi Indonesia. Yang terpenting siapapun yang akan menjadi dan akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, yang penting kata wakil presiden adalah semuanya bisa berjalan lancar dan aman sehingga tidak mengganggu terhadap kondisi stabilitas politik di dalam negeri dan tentunya juga tidak mengganggu terhadap hubungan dengan Indonesia dan tetangga-tetangga terdekatnya termasuk Singapura. Itu yang dibicarakan. Dia juga menyinggung, menanyakan perkembangan-perkembangan bagaimana ormas-ormas Islam di Indonesia dan hubungan antar agama di sana. Juga dijelaskan bahwa makin kondusif dalam 20 tahun terakhir. Ditanyakan bagaimana antara 20 tahun yang lalu dengan 20 tahun yang sekarang dan ke depan seperti apa mengenai hubungan antar agama di Indonesia. Wakil Presiden menjawabnya dengan optimis, dengan berbagai argumentasi yang faktual, yang sifatnya lapangan. Salah satunya dia menjelaskan mengenai bagaimana pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama dan Kementerian Agama sudah berjalan dengan baik. Tapi juga tidak hanya sifatnya state dan government yang melakukan itu, tapi juga adalah bagaimana yang terjadi di Indonesia itu bahwa civil society dan ormas-ormas juga sudah bekerja dengan baik seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan yang lain-lain, gereja-gereja semuanya dengan tokoh-tokohnya bisa melakukan dialog antar agama dengan baik. Bahkan disebutkan di situ juga ada FKUB, ya, forum komunikasi ya, antar umat beragama yang sudah berjalan dengan baik, bahkan dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing di tingkat provinsi dan di tingkat Pemda dan kabupaten kota. Semuanya dijelaskan dengan baik dan semuanya berlangsung dengan hangat pertemuan. Alhamdulillah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.